Baik, terima kasih Ibu dosen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, kali ini saya akan menjelaskan modul fikih ya, modul ajar fikih dengan tema sholat jenazah. Adapun dalil Al-Quran ya, tentu yang ada hubungannya dengan kematian pastinya, yaitu surat Al-A'raf ayat 34. Saya bacakan, tapi mohon maaf Ibu, bacaan saya tidak seperti bacaan Pak Abrar ya. Pak Abrar kan seperti kori nasional ya, kalau saya biasa aja Bu. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Artinya, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula dapat memajukannya. Demikian dalil ya dari ayat Al-Quran yang ada hubungannya dengan kematian. Baik, Bapak Ibu semuanya, dalam modul ajar ini saya menggunakan model 1 ya, model 1. Jadi lebih pendek ininya, formatnya. Jadi yang tercantum hanya yang utama saja, apa yang harus ada dalam modul ajar. Jadi kalau di modul 2 ya, format 2 itu di bawahnya ada lampiran materi ya, lampiran materi, instrumen asesmen dan lain-lain. Sementara di modul 1 itu formatnya tidak ada dalam formatnya. Baik, dalam asesmen awal ya, karena di MA Darul Huda itu berbasis pesantren, jadi 70% siswanya ada di pesantren ya, di asrama. Jadi sebagian itu sudah paham, mengerti ketentuan tata cara sholat jenazah seperti itu. Sementara dalam pembukaan ya, saya seperti biasa mengucapkan salam pada siswa, kemudian menanyakan kabar, kemudian berikutnya mengecek kehadiran. Tentu saya tidak bacakan absen semuanya ya. Umpamanya 30 orang, tentu itu akan memakan waktu. Saya cukup menanyakan siapa yang tidak hadir, seperti itu. Kan yang tidak hadir paling 1 atau beberapa orang aja, 2 orang. Kemudian saya membangun semangat anak-anak ya, bahwa yang akan kita pelajari ini sangat penting dan berguna di masyarakat. Jadi anak-anak supaya dimohon untuk memperhatikan dengan betul-betul seperti itu. Kemudian salah seorang siswa atau ketua murid untuk memimpin membaca doa secara bersama-sama, biasanya doa Al-Fatihah, surat Al-Fatihah ya, atau surat Ad-Duha, kemudian doa raditu billahi robba, dan seterusnya. Kemudian saya mencoba mengingatkan materi yang telah lalu,
pokoknya ini kan sholat jenazah ya. Jadi ada 4 kewajiban seorang muslim ketika saudaranya yang muslim itu meninggal. Itu ya, yaitu yang ketiga ini mensolatkan. Tentu materi sebelumnya yaitu memandikan, mengkafani. Nah, kita bertanya tentang materi yang sebelumnya, dari mulai siapa yang berapa memandikan pokoknya ya, atau mengkafaninya harus berapa lapis untuk perempuan, untuk laki-laki, untuk jenazah laki-laki ya, untuk jenazah perempuan dan seterusnya. Kemudian menanyakan ya kepada siswa, siapa yang pernah melaksanakan sholat jenazah ya. Atau apakah sama sholat jenazah dengan sholat yang lain, apakah ada rukunya, sujudnya, atau duduk dan seterusnya. Kemudian manfaat dari sholat jenazah ini nantinya ya, bahwa ini adalah salah satu kewajiban seorang muslim untuk terhadap orang yang meninggal ya. Jadi di masyarakat itu akan pasti ya, akan ada namanya di masyarakat melaksanakan sholat jenazah. Kemudian yang berikutnya dalam kegiatan ini pembukaan ya. Pembukaan bisa memakan waktu 5-7 menit lah, seperti itu. Kemudian ke intinya kira-kira 50-60 menit kegiatan inti ya. Pertama, kita berikan pertanyaan ya untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa, terutama kan yang di pesantren. Jadi sedikit banyak sudah tahu ya tata cara sholat jenazah itu. Dan siswa menjawab sejauh pengetahuan mereka. Kemudian pada tahap berikutnya guru memberikan penyegaran bahwa jawaban daripada siswa itu ada yang 70% betul, 90% dan seterusnya. Guru memberikan penyegaran atau penguatan, menambah wawasan pengetahuan siswa seperti itu tentang sholat jenazah. Ya pendeknya guru menyampaikan rukunnya ada 8 rukun sholat jenazah, mulai dari niat, kemudian berdiri bagi yang mampu, kemudian mengucapkan 4 takbir, kemudian setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah, kemudian membaca sholawat, kemudian setelah takbir yang ketiga membaca doa untuk mayit, keempat setelah takbir keempat membaca doa, kemudian yang berikutnya itu membaca salam, seperti itu. Kemudian di akhir pembahasan menanyakan pada siswa apa yang kiranya belum dipahami atau ada yang mau bertanya seputar sholat jenazah. Kemudian dalam kegiatan penutup ya, guru bersama siswa menyimpulkan ya, dengan memberikan pertanyaan kepada siswa. Baik anak-anak, apa yang kesimpulannya, apa yang poin-poinnya ya, atau kesimpulannya apa yang kita pelajari hari ini tentang sholat jenazah? Rukun sholat jenazah ada berapa? Anak-anak menjawab ada 8, ya kan? Ada 8 dari awal menyebutkan sampai akhir. Berikut dengan apa yang dibaca setelah setiap takbir. Seperti itu.
Kemudian yang berikutnya yaitu menanyakan ya kepada siswa kesulitannya apa dalam mempelajari sholat jenazah ini, dan guru juga menemukan ada beberapa siswa yang kurang lancar ya dalam bacaan membaca bacaan-bacaannya, mungkin karena memang belum lancar membaca Al-Quran gitu. Dan pada pelajaran berikutnya kita akan membahas yang keempat ya, kewajiban seorang muslim kepada saudaranya yang terhadap saudaranya yang meninggal gitu. Dan berikutnya membaca doa sebagai penutup. Biasanya kita membaca doa kafaratul majlis ya, seperti ini, dipimpin oleh guru ya, guru. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gitu. Kemudian membaca salam. Ya. Demikian membaca salam ya kepada siswa. Demikian Bapak Ibu ya, Ibu dosen juga peserta ujian komprehensif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.